Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali terkait soal-soal matematika. Oke, baik, langsung saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada beberapa soal ya terkait soal matematika untuk ujian masuk PTN. Nah, di sini ada soal dari UGM, gitu, kemudian juga ada SBMPTN, kemudian juga ada SNPTN. Nah, kurang lebih ya terkait ya soal-soal turunan itu biasanya masuk PTN itu terkait dengan ini, yaitu terkait dengan aplikasi-aplikasi turunan. Oke, langsung aja yang pertama kita akan bahas terkait soal yang pertama. Ini oke, teman-teman bisa lihat ya, ini soal utul UGM Matdas 2014. Nah, itu ada untuk X lebih dari atau sama dengan 1, nilai maksimum fungsi fx sama dengan negatif x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 9x sama 7 adalah. Nah, sini ada pilihan gandanya. Ini kira-kira kira-kira yang mana jawaban yang benar. Kita akan bahas ya terkait ini. Nah, di sini kita harus ingat dulu nilai maksimum. Nah, di sini kapan dia dikatakan nilai maksimum, teman-teman harus tahu. Nah, dia dikatakan maksimum ya, max ketika fx itu sama dengan 0. Ini turunan pertama itu sama dengan 0. Oke, nah dari sini kita tinggal turunin ya untuk fx-nya, kita peroleh fx-nya adalah ini, sehingga kita turunin, berarti ini jadi negatif 3x kuadrat, kemudian tambah 12x ya, kurang 9 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa bagi 3 ya, atau bagi dengan negatif 3, berarti ini kita bagi dengan negatif 3. Kita bagi dengan negatif 3, berarti ini jadi x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal faktorin, berarti ini jadi x kurang 1 dikali dengan x kurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita memperoleh ya dua x-nya itu, yang pertama x sama dengan 1, kemudian yang kedua adalah x sama dengan 3. Nah, sekarang kita udah dapat yang membuat x-nya ini maksimum dan minimum. Sehingga dari sini kita tinggal substitusikan x yang mana akan memperoleh nilai yang paling tinggi. Pertama, untuk x sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1, kita substitusikan dia ke fx-nya. Ke fx ya. Berarti fx sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh, berarti ini jadi negatif 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 pangkat 2 kurang 9 tambah 7. Nah, di sini berarti ini negatif 1 tambah 6 kurang 9 tambah 7. Berarti hasilnya berapa? 3 ya. Berarti negatif 1, ini 3. Nah, kemudian untuk yang x sama dengan 3. Berarti sama dengan fx. F3 berarti sama dengan, ini kita substitusikan, berarti negatif 3 pangkat 3 tambah 6 dikali 3 kuadrat kurang 9 dikali 3 tambah 7. Oke, sama dengan ini negatif 27 tambah 3, 9 kali 6, 54 ya. Ini kurang 27 tambah 7. Nah, negatif 27 sama negatif 27 ini kan sama dengan negatif 54. Berarti ini jadi 0, maka sisa 7. Nah, kan ada dua nih nilainya, yaitu 7 sama 3. Maka di sini ini untuk yang minimal, kemudian ini untuk yang maksimalnya. Maka maksimalnya adalah 7. Oke. Ya, gampang ya. Jadi untuk yang nentuin nilai min dan maksimum itu kita tinggal turunin dia turunan pertama sama dengan 0. Nanti tinggal kita lihat yang mana nilainya negatif min dan yang mana nilainya maksimal. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini adalah soal SBMPTN Mat IPA 2013 kode 436. Nah, di soal diketahui bahwa fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 x kuadrat dikurang 3x tambah 1/6. Nah, jika gx sama dengan f 1 kurang x, maka g naik pada selang. Oke, di sini kembali lagi aplikasi turunan. Nah, di sini ditanya adalah kapan g itu naik. Nah, ingat bahwa suatu fungsi itu naik ya, suatu fungsi ini fungsi ya fx misalnya, itu naik ketika f turunan x-nya itu, turunan pertamanya itu lebih dari 0. Ini dikatakan dia fungsi naik. Nah, kalau misalnya fx turun saat kebalikannya gitu, turunan pertama itu kurang dari 0. Nah, itulah nanti dia yang mengakibatkan fungsi naik ataupun fungsi turun. Oke, karena yang ditanya adalah saat gx naik, maka kita mencari nanti g-nya itu harus lebih, turunan pertama dari gx itu harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 itu. Nah, di sini kita cari dulu untuk gx. Nah, gx sama dengan f 1 kurang x gitu ya.
Nah, di sini artinya 1 kurang X ini kita substitusikan ke persamaan Fx. Berarti Gx sama dengan, ini setiap X kita ganti dengan 1 kurang X. Berarti jadi 2/3, ini jadi 1 kurang X pangkat 3, kurang 1/2. Ini jadi X pangkat 2, kurang 3 dikali 1 kurang X, tambah 1/6. Nah, kemudian di sini, ini kan, nah inilah hasil Gx-nya. Nah, sekarang kita ingin cari turunan Gx dulu ya, berarti turunan Gx. Berarti kita turunin ini jadi 3 kali ke depan, berarti ini jadi 3 kali 2/3, berarti hasilnya 2 ya. Jadi 2, ini tinggal pangkatnya kita kurangin. 2, kemudian ini jadi 2, berarti ini jadi negatif. 1 dikurang X, kemudian turunan yang di dalam. Oh ya, ini lupa kita kali dengan turunan di dalamnya. Ini dikali dengan -1. Ini -1 ya. Kemudian ini turunan dari ini di dalam, berarti ini juga -1. Nah, kemudian ini jadi turunannya ini berarti -3 dikali dengan -1 ya, tambah 1/6. Oke, di sini kita peroleh hasilnya adalah, ini hasilnya adalah negatif 2 dikali dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kemudian ini jadi min ya, ini min kali min plus, berarti jadi 1 tambah 1 kurang X. Kemudian ini jadi plus 3, kemudian ini jadi tambah 1/6. Oke, ini kita peroleh turunan dari Gx-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah ketika turunan pertama itu sama dengan, ini ditanya fungsi naik. Ingat bahwa fungsi naik itu turunan pertama itu lebih dari 0. Maka ini kita buat Gx lebih dari 0. Sehingga kita ini peroleh menjadi ini min 2X kuadrat tambah 4X kurang 2 tambah ini 4 ya, 4 tambah 1/6, kemudian ini 1/6 nggak ada lagi ya, karena kita turunin terhadap X, maka ini jadi 0, ini jadi juga 0, berarti ini nggak ada. Kemudian dikurang dengan X lebih dari sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan, berarti min 2X kuadrat, ini tambah 3X, tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita kali dengan ini ya, kali dengan negatif 1, maka karena negatif 1 nanti ini akan berubah tanda, berarti ini jadi 2X kuadrat kurang 3X, kemudian negatif 2. Nah, di sini kurang dari 0. Nah, maka di sini kita lanjut. Nah, di sini tinggal kita faktorin. Kita faktorin, berarti ini jadi 2X ya tambah 1. Nah, kemudian dikali dengan X kurang 2. Ini kita coba nih, 2X kuadrat, ini jadi nanti negatif, ya pas ya, bener ya, berarti ini jadi hasilnya kurang dari 0. Nah, sekarang kita sudah peroleh yang membuat 0 ya, pembuat 0 yaitu X sama dengan negatif 1/2, kemudian sini X sama dengan 2. Nah, ada 2 nih yang membuat 0, jadi ini sama, kita gambar dulu di sini, kita tentukan daerah yang mana yang dia membuat dia itu jadi naik dan turun. Nah, di sini kan ada 2 daerah, yaitu di 3 daerah, sini 1, 2, 3. Sekarang kita substitusikan salah satu ya, titik ini aja untuk mempermudah ke persamaan ini. Yang mana dia nanti kurang dari 0, maka itulah kita penyelesaiannya. Yang pertama, untuk yang di daerah ini kita ambil aja misalkan 0 ya. Kita substitusikan 0 ke persamaan ini, berarti sini 2 kali 0 tambah 1 berarti 1, positif ya. Positif, kemudian 0 kurang 2 berarti ini negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif, maka sini kita buat tanda negatif. Otomatis nanti sini akan bernilai positif, sini positif. Oke, kita cek, kita ambil sini misalkan 3, berarti 2 kali 3 tambah 7 ini hasilnya positif. 3 kurang 2 hasilnya positif, positif kali positif hasilnya positif. Kemudian untuk di sini kita ambil negatif 1, 2 dikali negatif 1, berarti negatif 2 tambah 1, berarti negatif. Negatif 1 kurang 2 hasilnya juga negatif. Negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Nah, oke, sekarang karena tandanya adalah kurang dari, maka kita ambil dia yang negatif. Maka sini kita ambil kurang dari, nah negatif. Maka inilah penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah fungsi naik, fungsi Gx naik pada interval min setengah X itu diantara negatif 1/2 dan 2. Oke ya, gampang ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini masih kembali terkait soal yang ini soal SNMPTN Matdas 2008 kode 201.
Nah, diketahui bahwa volume terbesar yang luas semua bidang sisinya adalah 96 cm kuadrat dan alasnya persegi. Oke, ini terkait dengan volume balok. Oke, kita gambar dulu, mungkin ada balok ya. Ada balok. Ini ada balok. Ini maaf ya, gambarnya sedikit ini. Ini sedikit tidak sinkron ya, mungkin kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Karena alasnya diketahui itu dia berbentuk persegi. Maka karena alasnya persegi berarti cara gambarnya gimana nih? Gini ya. Persegi. Ini anggap persegi ya, biar ini. Oke, kemudian ini juga. Oke, maaf ya, ini gambarnya seperti ini titiknya. Oke, nah diketahui bahwa alasnya itu adalah persegi, maka ini kita persegi ya. Ingat ya, kalau misalnya balok itu berarti dia volumenya P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena di sini berbentuk persegi, kita misalkan di sini X, kemudian di sini X, kemudian di sini T. Oke ya. Nah, kemudian untuk luas permukaan kita singkat dengan LP. Nah, itu sebenarnya 2 dikali masing-masing ini ya, sisinya. Tapi karena di sini sisinya diketahui karena ada persegi ya, maka di sini alasnya kali alasnya itu berarti ini jadi 2x kuadrat. Ini kan luas yang alas berarti x kali x berarti x kuadrat. Kemudian karena ada 2 berarti 2x kuadrat ditambah dengan yang ini berarti x kali t. Karena dia sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka itu jadi 4xt. Kita jumlahin aja. Nah, inilah dia luas permukaannya. Dan ternyata katanya itu adalah sama dengan 96. Nah, dari sini kita sudah peroleh yang ini untuk persamaan LP. Kemudian untuk volume balok ya, volume balok. Nah, itu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti panjang kali lebar kali tinggi, berarti X kuadrat dikali dengan T. Oke, kemudian ditanya berapa volume terbesarnya. Volume terbesarnya, ingat kalau misalnya dia maksimum itu, untuk maksimum itu kembali lagi, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, gitu ya, sama dengan 0. Ingat kalau misalnya dia ditanya volume terbesar ataupun volume maksimal. Maka dia turunan dari volume. Nah, ini terhadap apa? Jadi kita ini terhadap X itu ya. Itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti ini jadi 2xt. Nah, di sini untuk T, kita bisa peroleh T dari sini ya. Berarti ini jadi 4xt. Kita cari T-nya. 96 dikurang dengan 2x kuadrat. Nah, kemudian di sini jadinya berarti jadi T sama dengan 96 dikurang dengan 2x kuadrat dibagi dengan 4x ya. Oke, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan kembali nih jadi keluar seperempat juga boleh, tapi kita lanjut nanti. Oke, kita udah dapat T, berarti ini jadi x kuadrat kemudian dikali dengan T-nya sama dengan 96 kurang 2x kuadrat dibagi dengan 4x. Nah, oke. Di sini kita kalikan, bisa kita sederhanakan ya. Oke, ini kita sederhanakan, berarti volume balok sama dengan kita kali dengan x ya, berarti ini jadi 1/4 x kemudian dikali dengan 96 dikurang dengan 2x kuadrat. Nah, kita sudah sudah dapat tadi volume balok yaitu 1/4 dikali dengan ini 1/4 x 96 kurang 2x kuadrat. Nah, di sini kita turunkan terhadap x-nya. Nah, itu nanti sama dengan 0. Nah, di sini kita turunkan, ini x-nya kita kalikan ke dalam, berarti ini jadi 96x ya. Kita turunkan berarti jadi 96/4. Kemudian ini kurang dari ini, jadi kita kalikan ke dalam juga. Ini x-nya kalikan ke dalam berarti jadi negatif 2x pangkat 3 ya, berarti turunan jadi negatif 6 x pangkat 3, berarti kita turunkan jadi negatif 6x kuadrat per 4. Negatif berarti 6x kuadrat per 4 sama dengan 0. Nah, di sini ya bisa kita kalikan sama 4 ya, berarti ini jadi 96 kurang 6x kuadrat sama dengan 0. 6x kuadrat sama dengan 96, maka x kuadrat sama dengan 16. Nah, maka kita peroleh x sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai x-nya adalah 4.
Nah, oke. Sekarang kita substitusikan karena X sama dengan 4, maka T sama dengan berapa? Sini berarti jadi 96 dikurang dengan 2 dikali 4 kuadrat, berarti 16 ya. 16 dikali 2 berarti 32. 96 dikurang dengan 32 hasilnya adalah 64 dibagi dengan 16. Maka T sama dengan 4. Oke ya, berarti T sudah dapat. Ternyata X ya 4, X 4, kemudian T-nya ternyata juga 4. Nah, ini ternyata suatu balok yang khusus, yaitu sering disebut dengan kubus. Maka volumenya adalah X kuadrat dikali dengan T tadi ya. Berarti ini jadi 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64 cm kuadrat. Maka ini adalah volume max-nya, volume maksimalnya. Maka jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.